Pemirsa, berita Banjarmasin kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Zaldi Ariandi. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Dua pemuda pembawa narkoba ditangkap polisi. Terjaring patroli, sejumlah remaja digiring ke kantor Satpol PP. Menjelang Idul Adha, harga kambing di Banjarmasin naik. Dua pemuda berinisial MF 29 tahun dan HS 23 tahun, warga Gang Delima Manggis, Banjarmasin Timur, ditangkap polisi. Keduanya kedapatan membawa 7 paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 680,48 gram pada 9 Juni lalu. Kapolresta Kombes Pol Sabana Atmojo saat gelar perkara Senin siang mengatakan, kedua tersangka mengaku kurir. Mereka disuruh oleh orang yang tidak dikenal dengan upah 10 juta rupiah. Orang ini sama-sama aha sama oke, maju sini nggak apa-apa. Ya, dan ditemukan barang bukti ini sebanyak 7 on, ya, hampir 1 kilo, hampir setengah kilo dia 7 on. Penangkapan minggu kemarin ya, lumayan banyak lah ya, dari kemarin kita nangkap tiap minggu bisa menggagalkan banyak peredaran narkotika ya. Kemudian yang bersangkutan juga sudah 2 kali ya. Ini kali kalau kamu? Kamu nggak pernah, baru sekali semua? Udah baru. Oh, udah baru. Kamu diupah berapa ini? 10 juta sekali ngantar. Berarti menunggu pembeli di situ. Oh iya. Berarti kamu kuda-kuda ya? Kuda-kuda. 10 juta dapat kalau berhasil memberikan kepada orang yang ini ya, yang dituju. Orangnya belum datang. Sudah. Ya. Kedua tersangka akan dikenai pasal 114 ayat 2 Junto 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman 20 tahun penjara. Dari kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hafiz Arrahman melaporkan. Sejumlah remaja digiring ke kantor Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Banjar Senin dini hari. Sebagian dari mereka terjaring patroli saat berduaan di taman kawasan Martapura. Sebagian lagi menenggak minuman keras atau miras oplosan. Para remaja yang melanggar ketertiban umum tersebut didata dan dibina petugas agar tidak lagi mengulangi perbuatannya. Ada 2 kegiatan, ada 2 jenis pelanggaran Perda, yaitu pertama 4 orang mihol dan 4 pasang muda-mudi lewat jam malam. Oke, tindakan yang dilakukan Om kepada mereka apa nih Om? Tindakan yang dilakukan, kita melakukan pembinaan, yaitu memang setelah kita data dan kita panggil orang tuanya untuk sama-sama kita mengawasi dan membina anak mereka. Tidak hanya diberi peringatan, sejumlah remaja peminum miras oplosan rambutnya dicukur petugas agar jera. Dari Kabupaten Banjar, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Operasi Patu Intan tahun 2022 mulai digelar Kepolisian Daerah Polda Kalimantan Selatan. Operasi berlangsung selama 14 hari, dimulai Senin kemarin dengan apel bersama seluruh personel Satlantas.
Kabak Bin Ops Lantas, AKBP Toton Wardana mengatakan seluruh kepolisian kabupaten dan kota di Kalsel menurunkan 500 personel untuk operasi Patuh Intan. Perintahkan untuk seluruh jajaran Polda-Polda untuk melaksanakan kegiatan operasi patuh di wilayahnya masing-masing dengan sandi sesuai dengan wilayah masing-masing. Untuk di Polda Kalimantan Selatan kita melaksanakan operasi patuh dengan sandi operasi Patuh Intan 2022. Untuk pelaksanaan sendiri secara garis besar kita melibatkan personil sejumlah 553 personil yang sebar hingga ke jajaran Polres-Polres. Untuk di Direktorat Lalu Lintas sendiri atau di Polda kita menyiapkan personil sebanyak 89 personil. Untuk cara bertindaknya yang kita ulangi sebelumnya, untuk kegiatan operasi ini sendiri dilaksanakan selama 14 hari ke depan, dimulai dari hari ini tanggal 13 Juni 2022 hingga tanggal 26 Juni 2022. Adapun sasaran pelanggaran lalu lintas, pengendara motor tidak pakai helm, berkendara lebih dari 2 penumpang dan mabuk. Sedangkan pengemudi mobil tidak pakai sabuk pengaman. Dari kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fahrulani melaporkan. Pemirsa masih bersama kami dalam Berita Banjarmasin. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Banjarmasin utama hari ini. Dua pemuda pembawa narkoba ditangkap polisi. Terjaring patroli, sejumlah remaja digiring ke kantor Satpol PP. Menjelang Idul Adha, harga kambing di Banjarmasin naik. Menjelang Hari Raya Idul Adha, harga kambing di kota Banjarmasin naik. Terpantau Senin siang, harga kambing di pedagang kawasan Antasan Kecil Barat, Banjarmasin Tengah mencapai Rp2.800.000 per ekor. Harga sebelumnya hanya Rp1.600.000 per ekornya. Menurut pedagang, kenaikan harga karena tingginya permintaan pembeli menjelang Idul Adha, sedangkan pasokan minim akibat penyebaran penyakit mulut dan kuku atau PMK. Sebagian pedagang bahkan kekosongan stok hewan ternak karena dilarang memasok dari luar Kalsel. Kalau untuk penjual kambing sih rata-rata kosong ya mas, soalnya PMK. Tapi kan belum punya link gitu kan di Balai Kambing Ardian kan, insya Allah aman. Masanya kan kami banyak di Jawa Timur kan, pengambilannya masih ada di Sulawesi sama Sumatera. Gitu mas. Jadi untuk permintaan Idul Adha ada berapa ribu pemen biasanya pemen? Kalau biasanya itu kalau di tempat saya itu hampir 2.000 sampai 3.000 ekor. 2 ekor lah. Nah, dengan untuk harga pemen? Kalau harga pasti ada kenaikan, soalnya kan kambing ini stoknya nggak banyak kan, permintaan banyak pasti naik. Harganya berapa satu ekor pemen? Rata-rata ada dari 2.800 sampai 4.000. Kalau harga sebelumnya sebelum adanya PMK ini berapa pemen? Kalau sebelumnya 2.000 sampai 3.000. Satu ekor ya? Satu ekor. Jadi ada kenaikan itu sekitar sampai 1.200. Saat ini pedagang hanya bisa membeli kambing dari peternak lokal. Dari kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Musabakah Tilawatil Quran MTQ Kabupaten Banjar ke-45 resmi digelar di Kecamatan Mataraman.
Pembukaan lomba membaca Al-Quran tersebut digelar Minggu sore, ditandai dengan pemukulan alat musik rebana. Usai pembukaan, pemerintah bersama Forkopimda melakukan pawai ta'aruf. Tahapan MTQ yang ada di Kecamatan Mataraman ini memang sudah berulang kali berkomunikasi bukan hanya dengan daerah, tetapi juga dengan rekan-rekan yang lain. Dan alhamdulillah berkat kerasa kebersamaan, dukungan masyarakat, kegiatan pada hari ini juga bisa berjalan dengan baik, walaupun memang kita memakai jalan Ayani. Mudah-mudahan ini memang selama kita melaksanakan MTQ tidak pernah dilaksanakan, tapi ini menunjukkan komunikasi, rasa kebersamaan Pak Camat dan seluruh semua pihak TNI, Polri bersama-sama semua dukungan masyarakat. Untuk jumlah peserta di MTQ Matraman ini 20 kafilah, seluruhnya 819 orang untuk Kabupaten Banjarnya, diikuti oleh 819 orang, 20 kafilah, 20 kecamatan. Untuk venue-nya sendiri Pak, ada berapa tempat ini Pak? Ada 10 venue, dari masjid dan musola ada 8, 2 sekolahan. Kalau kategori yang dilombakan Pak? Untuk kategori yang dilombakan ada tilawah, kemudian ada qiraat, ada tartil Quran, ada had, ada sarhil. Mohon maaf kurang hafalannya. Totalnya ada berapa Pak? Ada 23 jenis cabang yang dilombakan. Kategorinya gimana Pak? Kategori juara gitu. Untuk kategori juara nanti dari LPTQ Pak, tim kerja ulun secara kepanitiaan hanya menyelenggarakan kegiatannya, tetapi untuk teknis lombanya ada di tim kerja LPTQ Kabupaten Banjar. Pawai diikuti ratusan kafilah dari 20 kecamatan se-Kabupaten Banjar dengan jumlah peserta 819 orang. Dari Kabupaten Banjar, Lutfi, Darlan, dan Fahmi melaporkan. Setelah surat peringatan SP 1 hingga 3, warga Pasar Batuah Banjarmasin kembali diberi surat pemberitahuan. Mereka diminta mengosongkan dan membongkar bangunan masing-masing. Perwakilan warga meminta pembongkaran ditunda hingga ada putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN. Sudah itu dapat info kemarin di mass media cetak bahwa deadline dari pemerintah kota itu melalui Pusina tanggal 16 Juni ini untuk pembongkaran. Tapi kami sampai biasa-biasa aja menanggapi masalah itu. Karena kasus ini sudah berproses di hukum di PN atau di Pitum. Seharusnya pemerintah ini sama-sama lah menghormati hukum ini kan, proses hukum. Jangan sampai pemerintah yang melanggar, kami yang mentaati. Bang, jika Pol PP sendiri nih yang menjadi eksekutor untuk pembongkaran ini nekat, kira-kira bagaimana Bang? Iya, kalau memang nekat juga, kami pun akan nekat juga kayaknya kan, kalau dipaksakan. Kami saat ini masih menghormati proses hukum. Jadi kalau memang memaksakan ya sudah, kita nggak tahu lagi apa yang terjadi di lapangan. Kami minta tolong mereka untuk memberitahukan kepada warga bahwa sampai dengan SP3 kemarin, sebagaimana kita sampaikan tadi, belum ada upaya membongkar sendiri, maka kami dari Satuan Polisi Pamong Praja bersama jajaran nantinya seluruh di pemerintah kota akan melakukan upaya penertiban di Pasar Batuah tersebut. Kapan Pak? Secepatnya dalam waktu dekat, karena memang di dalam surat ini kita sampaikan pun bahwa belum menyebutkan tanggal, artinya batas waktu yang ditentukan, karena memang sebenarnya begitu hari Sabtu kemarin batas waktu terakhir, hari Minggu secara aturan sesuai IP sudah boleh dibongkar oleh atau ditertibkan oleh pemerintah kota. Pembongkaran akan dilakukan dalam waktu dekat. Dari kota Banjarmasin, Lutfi, Darlan, dan Fudael melaporkan. Pemirsa masih bersama kami dalam Berita Banjarmasin. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Banjarmasin utama hari ini.
Dua pemuda pembawa narkoba ditangkap polisi. Terjaring patroli, sejumlah remaja digiring ke kantor Satpol PP. Menjelang Idul Adha, harga kambing di Banjar masih naik. Petani di Desa Alalak Padang, Cintapuri, Darussalam, Kabupaten Banjar mengeluhkan lahan plasma kelapa sawitnya terbengkalai. Terpantau akhir pekan lalu, ratusan hektar lahan tertutup semak belukar dan rumput liar, sehingga kelapa sawit banyak yang tidak berbuah, bahkan sebagian pohon mati. Ada sekitar 600 hektar lahan yang masuk plasma dan dikelola Koperasi Unit Desa Mas Intan Jaya bersama PT Borneo Indotani atau BIT sejak tahun 2012 lalu. Dari ratusan hektar lahan tersebut, 48 hektar diantaranya milik petani Desa Alalak Padang. Petani mengaku kecewa perusahaan tidak merawat lahan plasma dan pembagian hasil tidak sesuai sehingga merugikan mereka. Bahkan sejak tahun 2021 lalu petani tidak lagi menerima pembagian hasil. Mereka sudah mengajak mediasi KUD dan perusahaan beberapa kali, namun belum juga menemukan titik terang. Petani sempat mengambil alih lahan dan merawatnya secara mandiri. Namun saat lahan tersebut telah berbuah, perusahaan melarang panen dan melaporkan petani ke polisi. Kini lahan tersebut tak bisa dipanen karena petani juga melarang perusahaan memanennya. Buah kelapa sawit dari lahan tersebut sebagian sudah mulai membusuk. Karena kita melihat dari beberapa tahun yang lampau itu tidak ada dari perusahaan yaitu merawat plasma. Nah, jadi di sini pihak petani pun mengambil alih perawatan yaitu sekitar 48 hektar dengan biaya yang sangat besar. Setelah lahannya kita bersihkan dan alhamdulillah buahnya pun berkembang dengan baik. Tapi saat ini pihak petani pun tidak boleh memanen. Karena apa? Karena ada keterkaitan oleh perusahaan sama pihak KUD, yaitu Koperasi Desa. Petani berharap perusahaan mengembalikan 48 hektar lahan mereka untuk dikelola secara mandiri. Dari Kabupaten Banjar, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Bila ditangkap polisi udah dulu aja. Selain membiarkan lahan plasma terbengkalai, PT Borneo Indotani atau BIT juga menguasai lahan milik sejumlah warga Desa Alalak Padang, Cintapuri, Darussalam, Kabupaten Banjar. Perwakilan warga Bahrul Ilmi mengatakan, ada sekitar 12 hektar lahan yang dikuasai perusahaan. Lahan tersebut milik 5 warga dan ditanami kelapa sawit oleh perusahaan sejak tahun 2012 lalu. Warga sudah meminta ganti rugi, namun perusahaan hanya menawarkan 4 juta rupiah per hektar. Warga menolak penawaran tersebut karena harga lahan semestinya 25 juta rupiah per hektarnya. Kepala Desa Anang Sahrun berharap perusahaan mengembalikan 48 hektar lahan milik petani dan mengganti rugi 12 hektar lahan warga yang dikuasainya. Penulun supaya perusahaan ada kebijaksanaan. Pertama, untuk lahan masyarakat yang plasma 48 hektar, tolong dikabulkan hajatnya karena dia minta keluarkan daripada perusahaan, daripada KUD. Dan untuk inti, tolong dari pihak-pihak perusahaan yang tersangkut atau yang terkait, silahkan itu dimediasikan untuk ganti rugi sesuai dengan keinginan masyarakat masing-masing. Pembakar selama ini sudah ada upaya dari warga dan pembakar untuk mengajak mediasi perusahaan dan KUD?
Amun untuk KUD ulun pernah mengajak mediasi untuk ganti rugi secepatnya supaya jangan menimbulkan masalah ataupun permasalahan. Tetapi kayaknya itu model dimolor-molor dan seakan tidak ditanggapi perusahaan. Selain menguasai 12 hektar lahan warga, perusahaan juga memasukkan hampir 100 hektar lahan di desa ini ke dalam kawasan hak guna usaha atau HGU. Perusahaan tidak meminta izin, bahkan tidak memberitahu warga sebelumnya. Saat Presiden Jokowi meluncurkan program sertifikat gratis beberapa waktu lalu, warga tidak dapat membuatnya karena lahan mereka telah dimasukkan perusahaan dalam kawasan HGU. Humas PT BIT Soeharto saat dikonfirmasi Senin siang belum dapat memberi keterangan karena rapat. Dari Kabupaten Banjar, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Ada satu makam unik di Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan yang kerap dikunjungi peziarah, baik lokal maupun luar daerah. Makam Datu Nuraya namanya. Makam ini disebut unik karena memiliki panjang mencapai 90 meter dan lebar 6 meter hingga dinobatkan sebagai makam terpanjang dunia. Keunikan inilah yang membuat wisatawan lokal maupun luar daerah tertarik untuk berziarah maupun berkunjung. Konon katanya, ukuran tubuh Datu misterius tersebut panjangnya lebih dari 100 meter. Berdasarkan sejarah, Datu Nuraya datang menemui ulama bernama Datu Suban yang tengah berkumpul merayakan hari raya dengan 13 santrinya. Saat ditanya, Datu Nuraya hanya melafalkan kalimat La ilaha illallah 7 kali. Kemudian meninggal dunia. Datu Suban dan ke-13 santrinya sempat kebingungan karena merasa tidak sanggup mengangkat jenazah raksasa tersebut. Selain itu mereka juga tidak memiliki air untuk memandikannya karena sedang musim kemarau. Namun tiba-tiba saja hujan lebat turun dan tubuh Datu Nuraya dapat diangkat. Bahkan Datu Suban dan santrinya merasa jenazah tersebut ringan seperti kapas. Saat dimakamkan, tubuhnya ditekuk seperti huruf Hamzah karena liang yang digali tidak muat. Kita menguburannya waktu angkat saya Pak besar tadi, paling mengangkat dengan dia. Karena ini lagi di kuburan, nama kuburan juga. Nah, yang sudah selesai kemana tadi, kemudian Suban kita kayak membuat kitab, kita membuka kitab tadi, sudah kena 7 hari. Yang 7 hari, kalau dibuka kita tadi, kemudian itu muncul Suban. Ya pengaruhnya mereka tahu. Jadi dengarin Datu Nuraya karena datang hari raya meninggal hari dia. Datu Nuraya tidak diketahui nama aslinya. Datu Subanlah yang memberi nama tersebut setelah 7 hari dimakamkan. Datu misterius itu dianggap wali Allah karena membawa kitab yang kini terkenal, yakni Kitab Barencong. Muhammad Lutfi Darlan dan Aryadi Sukma melaporkan dari Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan.
Dua pemuda pembawa narkoba ditangkap polisi. Terjaring patroli, sejumlah remaja digiring ke kantor Satpol PP. Menjelang Idul Adha, harga kambing di Banjarmasin naik. Dua pemuda berinisial MF 29 tahun dan HS 23 tahun, warga Gang Delima Manggis, Banjarmasin Timur, ditangkap polisi. Keduanya kedapatan membawa 7 paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 680,48 gram pada 9 Juni lalu. Kapolresta Kombes Pol Sabana Atmojo saat gelar perkara Senin siang mengatakan, kedua tersangka mengaku kurir. Mereka disuruh oleh orang yang tidak dikenal dengan upah 10 juta rupiah. Dua orang ini sama-sama AH sama Oke, macam sini nggak apa-apa. Ya. Dan ditemukan barang bukti ini sebanyak 7 on, ya, hampir 1 kilo, hampir setengah kilo dia 7 on. Penangkapan minggu kemarin. Lumayan banyak ya, dari kemarin kita nangkap tiap minggu bisa menggagalkan banyak peredaran narkotika ya. Kemudian yang bersangkutan juga sudah 2 kali ya. Ini kali kalau kamu? Oh, nggak pernah, baru sekali semua. Udah baru. Oh, udah baru. Kamu diupah berapa ini? 10 juta sekali ngantar. Berarti menunggu pembeli di situ. Oh iya. Berarti kamu kuda-kuda ya? Kuda-kuda. 10 juta dapat kalau berhasil memberikan kepada orang yang ini ya, yang dituju. Orangnya belum datang. Sudah, ya. Kedua tersangka akan dikenai pasal 114 ayat 2 Junto 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman 20 tahun penjara. Dari kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hafiz Arahman melaporkan. Sejumlah remaja digiring ke kantor Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Banjar Senin dini hari. Sebagian dari mereka terjaring patroli saat berduaan di taman kawasan Martapura. Sebagian lagi menenggak minuman keras atau miras oplosan. Para remaja yang melanggar ketertiban umum tersebut didata dan dibina petugas agar tidak lagi mengulangi perbuatannya. Ada 2 kegiatan, ada 2 jenis pelanggaran Perda, yaitu pertama 4 orang mihor dan 4 pasang muda-mudi lewat jam malam. Oke, tindakan yang dilakukan Om kepada mereka apa nih Om? Tindakan yang dilakukan, kita melakukan pembinaan, yaitu memang setelah kita data dan kita panggil orang tuanya untuk sama-sama kita mengawasi dan membina anak mereka. Tidak hanya diberi peringatan, sejumlah remaja peminum miras oplosan rambutnya dicukur petugas agar jera. Dari Kabupaten Banjar, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Operasi Patuh Intan tahun 2022 mulai digelar Kepolisian Daerah Polda Kalimantan Selatan. Operasi berlangsung selama 14 hari, dimulai Senin kemarin dengan apel bersama seluruh personel Satlantas. Kabak Binops Lantas, AKBP Toton Wardana mengatakan seluruh kepolisian kabupaten dan kota di Kalsel menurunkan 500 personel untuk operasi Patuh Intan. Perintahkan untuk seluruh jajaran Polda untuk melaksanakan kegiatan operasi patuh
di wilayahnya masing-masing dengan sandi sesuai dengan wilayah masing-masing. Untuk di Polda Kalimantan Selatan kita melaksanakan operasi patuh dengan sandi operasi patuh Intan 2022. Untuk pelaksanaan sendiri secara garis besar kita melibatkan personil sejumlah 553 personil yang tersebar ke jajaran Polres. Untuk di Direktorat Lalu Lintas sendiri atau di Polda kita menyiapkan personil sebanyak 89 personil. Untuk cara bertindaknya yang kita ulangi sebelumnya, untuk kegiatan operasi ini sendiri dilaksanakan selama 14 hari ke depan, dimulai dari hari ini tanggal 13 Juni 2022 hingga tanggal 26 Juni 2022. Adapun sasaran pelanggaran lalu lintas, pengendara motor tidak pakai helm, berkendara lebih dari 2 penumpang dan mabuk, sedangkan pengemudi mobil tidak pakai sabuk pengaman. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fahrulani melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Zaldi Aryandi beserta redaksi mengucapkan selamat beraktivitas, sampai jumpa.